Pada pertemuan ini kita akan membahas subpokok bahasan terakhir dari nilai eigen dan vektor eigen, yaitu diagonalisasi ortogonal. Oke, kita lanjut. Suatu matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal atau orthogonally diagonalizable jika ada suatu matriks yang dapat dibalik P sedemikian sehingga P inverse AP sama dengan P transpose AP, yang hasilnya ini adalah suatu matriks diagonal. Sebelumnya kita tahu jika suatu matriks A dikatakan dapat didiagonalkan, dia harus memenuhi persamaan P inverse dikali A dikali P, yang hasilnya itu adalah matriks diagonal. Matriks diagonal ini berisi nilai eigen ya, lambda. Matriks P ini terdiri dari kolom-kolomnya terdiri dari vektor-vektor eigen untuk lambda yang sepadan. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya ya, pokok bahasan sebelumnya di ruang hasil kali dalam, kita katakan suatu matriks dikatakan matriks ortogonal jika dia A inverse sama dengan A transpose-nya. Sehingga ketika persamaan ini P transpose dikali A dikali P hasilnya sama dengan matriks diagonal, maka si matriks A ini dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal. Sedangkan matriks P dikatakan mendiagonalkan A secara ortogonal. Kita lanjut, ada teorema 731. Jika A adalah suatu matriks N kali N, ya, matriks persegi, matriks bujur sangkar, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekivalen. Matriks A dapat didiagonalkan secara ortogonal. Maka matriks A mempunyai n vektor eigen yang ortonormal. Jadi kalau kita punya matriks A, kemudian kita cari vektor eigen ya, vektor eigen, maka kita akan dapatkan vektor eigen something ya, anggap dia 3 kali 3, maka kita akan dapatkan 3 vektor eigen ya, misalnya. Maka matriks A dapat didiagonalkan secara ortogonal jika norm dari vektor eigennya ini adalah 1 ya, normnya 1. Masing-masing normnya 1 dan hasil perkalian dalam antara vektor eigennya itu menghasilkan sama dengan 0. Matriks A mempunyai n vektor eigen yang ortonormal. Maka matriks A pasti adalah matriks yang simetris. Matriks yang simetris apa? Yaitu matriks yang off diagonalnya, baris kolomnya itu nilainya sama ya. Sama, ini diagonal ya. Ini nilainya sama, itu disebut dengan matriks simetris. Kemudian teorema 732 menyatakan jika A adalah suatu matriks simetris ya, matriks yang seperti ini, maka nilai eigen dari A itu semuanya bilangan real dan vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda bersifat ortogonal. Artinya kalau kita punya dua vektor eigen ya, A1, A2, dan dia punya yang satu punya V1 sebagai vektor eigennya, kemudian lambda 2 dia punya V2 dan V3 ya sebagai vektor eigennya, maka vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda bersifat ortogonal. Artinya ini dia dikali ke sana, V1 dikali V2 itu hasil kali dalamnya sama dengan 0, V1 dikali V3 hasil kali dalamnya sama dengan 0. Jadi dari ruang eigen yang berbeda, kalau dikalikan maka hasilnya sama dengan 0. Yang menandakan bahwa mereka bersifat ortogonal. Oke, kita bisa mencari matriks P ya. Kita bisa mencari matriks P dengan ada yang disebut dengan prosedur diagonalisasi ortogonal ya. Prosesnya sama dengan ruang hasil kali dalam ya. Ada yang disebut dengan proses Gram-Schmidt. Cari n vektor eigen yang bebas secara linear dari A ya. Misalnya kita ketemu vektor eigennya adalah Q1, Q2 hingga Qn, atau basis dari ruang eigen ya, vektor eigen atau basis dari ruang eigen kita ketemu ya. Maka langkah kedua, terapkan proses Gram-Schmidt dan normalisasi untuk setiap basis-basis ini untuk memperoleh basis ortonormal dari A. Jadi contohnya kalau kita tadi punya lambda 1, lambda 2, kita punya di sini basisnya adalah V1
yang di sini adalah basisnya V2 ya, V3, maka proses Gram-Schmidt dan normalisasi itu diterapkan untuk setiap ruang eigennya. Jadi kalau kita punya V2, maka proses Gram-Schmidt selanjutnya itu adalah untuk mengortogonalkan si V3 terhadap V2 ya, ortogonal. Kalau sudah ketemu, maka kita akan dapat cari basis ortonormalnya ya. Ini dibagi dengan normnya ya. Yang ini juga dibagi dengan normnya setelah mereka ortogonal ya. Tinjau kembali mengenai proses Gram-Schmidt. Kemudian untuk yang nilai eigen lambda 1 karena dia cuma punya satu basis di ruang eigennya, maka ini kita langsung normalisasi ya. Normalisasi. Maka dari sini kita punya set yang sifatnya ini sudah panjangnya 1, normnya 1, ini juga panjangnya 1, normnya 1, maka kita akan dapat 3 set vektor. Langkah selanjutnya, bentuk matriks P dengan P1, P2, Pn sebagai vektornya. Jadi matriks P itu nanti adalah yang hasil dari lambda 1, ya, kemudian dari hasil lambda 2 yang sudah ortonormal. Jadi kalau kita lihat teorema sebelumnya yang menyatakan vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda bersifat ortogonal, maka itu akan memenuhi karena dari dua vektor ini kita sudah melakukan proses Gram-Schmidt, artinya dia ortogonal, sedangkan dengan vektor-vektor basis dengan ruang eigen yang berbeda ya, V1 ke V2, kemudian V1 ke V3, itu dia sudah bersifat ortogonal. Maka teorema sebelumnya terbukti. Kuncinya di sini ya, kalian lihat matriks A itu adalah matriks metris, jadi kalian harus paham apa itu matriks metris, maka kalian bisa tentukan apakah dia bisa didiagonalisasi secara ortogonal atau tidak. Kemudian langkah berikutnya, langkah 4 ya. Langkah keempat, matriks P mendiagonalkan A secara ortogonal. Jadi kalau kita sudah ketemu matriks P, maka dia mendiagonalisasi A secara ortogonal. Ini ada contohnya. Cari matriks ortogonal P ya yang mendiagonalkan A. Ya, matriks ortogonal P yang mendiagonalkan A. Kita lihat matriksnya dia simetris. Maka kita akan dapat kita peroleh suatu matriks P yang mendiagonalkan A secara ortogonal. Step-stepnya kita cari nilai eigennya ya. Lambda sama dengan 2, kemudian lambda sama dengan 8, kalian bisa cari. Kemudian untuk lambda sama dengan 2, kita punya dua basis ya, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Dua basis ini kita terapkan proses Gram-Schmidt, kemudian kita lakukan normalisasi. Maka kita akan dapatkan dua vektor yang sifatnya ortogonal dan panjangnya itu ya, normnya sama dengan 1, ini normnya sama dengan 1. Ini untuk satu nilai lambda. Kemudian untuk nilai lambda yang lainnya, lambda sama dengan 8 ya. Maka kita langsung lakukan normalisasi 1/3, 1/3, 1/3. Maka kita peroleh nilai vektor yang panjangnya 1. Maka matriks P itu adalah ya matriks P yang dibentuk oleh min 1/2 dan seterusnya. Ya, di sini 1/3 dan matriks D-nya itu adalah yang sepadan untuk nilai lambdanya 2, 2, 8. Karena ini untuk yang lambda sama dengan 8 kita taruh di kolom terakhir, maka matriks diagonalnya 8 ada di sini. Oke, kita bisa buktikan di sini ya, P inverse dikali A dikali P hasilnya harus sama dengan D, atau P transpose dikali A dikali P sama dengan matriks diagonal ya. Kita lihat. Oke, di sini sudah saya lakukan ya untuk matriks A ini 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4. Kemudian untuk matriks P-nya ya, ini sudah saya masukkan angkanya ya, min 1/2, min 1/6 ya. Ini kalau kita kalian lihat min 1/6. Oke, kemudian kalau kita lakukan perkalian transpose, ini transpose dikali matriks A dikali P, hasilnya harus sama dengan 200, 020, 008. Oke, ini kalau kita
Maka kita lihat hasilnya adalah 2 ya. 2, 8. Nah, untuk yang lainnya kalau kita menggunakan MATLAB atau Octave itu nilainya akan tidak bisa 0. Jadi dia pangkat min 17, pangkat min 17, pangkat min 16. Nah, itu mendekati 0. Artinya nilainya sangat kecil. Jadi kita bisa anggap dia sebagai 0. Oke. Kalian bisa lakukan verifikasi dengan MATLAB apakah matriks P yang kalian temukan itu sudah benar atau belum benar. Ini adalah latihan 5, kalian bisa coba ya, cari matriks P yang mendiagonalkan A secara ortogonal ya, dan matriks ini ya, cari juga matriks P-nya, dia matriks simetris min 2 min 2 4 1. Ya, kalian bisa coba. Oke, sampai di sini untuk pokok bahasan vektor eigen dan nilai eigen dan vektor eigen. Sub pokok bahasan 3 juga sudah selesai. Maka kita bisa lanjut ke pokok bahasan di pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih.